ya, biasa dipanggil Bu ya. Oke, nah sebelumnya gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat ya Ibu ya. Sekarang kami ingin melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu. Nah untuk waktunya itu kira-kira 30 menit. Ibu-ibu apakah bersedia? Bersedia. Lagi senggang juga kok. Oh ya, senggang ya Bu ya. Oke, nah jadi topik yang akan kami bahas itu adalah intoleransi laktosa. Sebelumnya apakah ibu-ibu sudah pernah dengar ibu? Belum. Masih ya? Iya, masih ya. Nah jadi intoleransi laktosa itu mungkin kalau masih belum familiar di ibu-ibu, kalau untuk alergi susu sapi udah pernah dengar? Oh udah ya. Nah ibu-ibu, nah di sini itu ada leaflet yang mana leaflet ini berisikan informasi yang mungkin nanti bisa jadi acuan juga bagi ibu-ibu ya untuk sumber-sumbernya. Nanti ini juga silakan dibawa pulang sebagai pembinaan pada ibu-ibu untuk baca-baca di rumah. Ya sama-sama. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya ibu-ibu ya, bahwa intoleransi laktosa ini dia hampir sama seperti alergi susu sapi gitu. Namun ada perbedaannya itu di gejalanya aja. Nah pengertian dari intoleransi laktosa itu dia itu berhubungan dengan gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh pencernaan itu tidak mampu untuk mencerna si laktosa tersebut. Apa dampak dari hal itu? Tentunya dari hal itu tuh bisa menyebabkan seseorang itu kekurangan nutrisi gitu ya ibu ya. Beberapa dampak yang mungkin dialami seseorang yang intoleransi laktosa. Yang pertama gangguan pencernaan. Nah gangguan pencernaan ini gejala yang paling umum terjadi itu adalah perutnya itu terasa kembung ya, seperti ada gas, dia merasa begah, penuh seperti itu. Itu adalah gangguan pencernaan yang sering dialami dari dampak intoleransi laktosa ini. Seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian ada ketidaknyamanan pada lambungnya. Nah intoleransi laktosa ini dia menyebabkan lambung itu jadi tidak nyaman yang berkepanjangan, sehingga untuk memulai aktivitas, untuk memulai kegiatan dia akan merasa tidak nyaman karena kayak tadi lagi bahwa dia merasa pencernaannya itu penuh, begah gitu. Yang ketiga ada gangguan penyerapan nutrisi. Artinya kalau dia udah mempengaruhi penyerapan nutrisi, dia menjadi tidak maksimal dalam menyerap nutrisi dari makanan seperti itu. Jadi tentunya maka dapat terjadi yang namanya kekurangan asupan nutrisi gitu ya ibu ya. Jadi ibu-ibu pastinya berpikiran apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan gitu ya ibu ya, apa faktor yang memicu intoleransi laktosa ini gitu ya. Nah faktor penyebabnya itu yang pertama ada laktosa primer, di mana laktosa primer ini itu berdasarkan genetik gitu ya ibu ya. Jadi dari keturunan dari orang tuanya, mungkin dari ibu-ibu atau dari bapak ada yang intoleransi terhadap laktosa, yang nggak bisa minum susu sapi seperti itu. Nah tentunya hal itu bisa diturunkan kepada anak bapak ibu, atau mungkin nggak dari bapak ibu tapi dari kakek neneknya atau dari atasnya lagi seperti itu. Jadi hal itu dapat memicu ke keturunan kita, itu dapat diturunkan gitu ya ibu ya. Paham ya ibu ya? Iya. Nah lanjut di intoleransi laktosa sekunder. Nah yang sekunder ini yaitu disebabkan oleh penyakit. Nah penyakitnya itu ada celiak, Crohn, dan infeksi usus atau ada usus besar gitu ya ibu ya. Biasanya ini juga bisa terjadi akibat efek dari kemoterapi dan juga penggunaan antibiotik dalam jangka panjang. Nah ini efek samping dari hal itu gitu ya, dari kemoterapi atau dari antibiotik yang digunakan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yang ketiga intoleransi laktosa dalam masa perkembangan. Jadi di masa perkembangan biasanya ini berkaitan dengan bayi yang prematur, lahir secara prematur. Tentu ibu-ibu pasti memahami bahwa bayi yang lahir secara prematur belum seluruh organ dalam tubuhnya itu berkembang dengan bagus, belum sempurna, masih ada yang belum sempurna, belum disempurnakan. Tentunya hal itu dapat menjadi faktor juga, faktor penyebab untuk si intoleransi terhadap laktosa ini seperti itu ya. Yang mungkin disampaikan oleh rekan saya ibu. Tadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan saya tadi, itu ada beberapa gejala untuk intoleransi laktosa pada bayi khususnya nih ibu. Nah yang pertama itu mungkin jika anak ibu punya gejala yang sama mungkin bisa dicurigai ya bu ya untuk diperiksakan lagi lebih lanjut. Nah yang pertama itu ada diare. Nah diare ini sendiri itu biasanya nanti dari bayinya itu sendiri, dan itu biasanya dari BAB-nya itu jadi encer. Nah nanti dari diare ini akan menyebabkan nih kemarahan di sekitar anusnya bayi. Nah kemudian nanti yang kedua itu biasanya perut bayi ibu itu bisa kembung. Nah penyakit perut kembung ini biasanya nanti dia akan sering rewel nih, kemudian menangis tanpa alasan yang jelas. Nah kemudian dia ini lebih sering menendang-nendang dan mengangkat kedua kakinya. Nah kemudian gejala yang ketiga itu ada sakit perut. Nah dari sakit perut ini sendiri biasanya perutnya itu akan mengeluh nih, terasa sakit.
kemudian saat sakit perut itu sendiri bayi ini sangat menangis lebih keras dari biasanya, kemudian juga susah tidur, untuk menyusu pun juga susah. Kemudian setelah itu yang terakhir ini berat badannya tidak bertambah. Baik, mungkin sekian dulu untuk gejala yang intoleransi laktosa. Mungkin ada yang ditanyakan? Cara mengatasinya itu gimana ya, Mbak? Oh iya, cara mengatasinya. Boleh tahu ibu siapa Ibu? Saya bukan Bukan ya. Nah, jadi dari pertanyaan Ibu itu gimana sih cara mengatasi dari intoleransi laktosa? Nah, ada beberapa cara Ibu untuk mengatasi intoleransi ini. Yang pertama itu kita bisa membatasi untuk konsumsi susu dan produk-produkannya seperti kayak yogurt yang umumnya itu lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi susu dengan bersamaan dengan makanan lain untuk memperlambat proses dari pencernaan susu dan mengurangi untuk gejala intoleransinya sendiri. Kemudian ibu juga bisa nih untuk memilih susu non dairy. Nah, susu ini seperti kayak susu kedelai ataupun susu almond. Nah, kemudian yang keempat ibu bisa penuhi kebutuhan kalsiumnya dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin yang lain. Selanjutnya itu ibu bisa memilih nih untuk produk makanan yang labelnya itu ada bebas laktosa. Ibu ya, jelas ibu? ya jelas Bu ya. Oke, mungkin ada lagi ibu yang ingin ditanyakan. Saya Ya silakan ibu, sesuai dengan ibu siapa? Saya Alda. Oh ibu Alda, silakan. Jadi anak saya sekarang ini kan udah kelas 3 SMP. Nah, baru tahu kalau dia tuh kemarin beberapa minggu lalu lah itu alergi ternyata sama susu. Jadi sampai sekarang itu jadi nggak dikasih susu lagi gitu. Jadi itu pengaruh nggak ya untuk perkembangannya? Karena nggak diganti gitu sama yang tadi dijelaskan sama Mbak Mutia tadi. Oke, baik. Seperti yang ibu tanyakan bahwa gimana caranya, apakah berpengaruh terhadap perkembangan gitu ya? Ada baiknya memang tetap diberikan untuk susu tadi ibu, tapi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mutia, yaitu bisa dikonsumsi susu bersamaan dengan makanan lainnya supaya tidak langsung terjadi ini ya, penolakan gitu ya. Nah, kenapa harus tetap kita berikan nutrisi seperti itu? Karena memang kalau tidak diberikan, dia akan berpengaruh terhadap nutrisi. Makanya dikatakan bahwa ada yang namanya kekurangan asupan nutrisi seperti itu. Jadi yang kita takutkan adalah dia tidak tumbuh dan berkembang seperti teman seusianya gitu. Mungkin bisa dimodifikasi seperti penggunaan suplemen vitamin K atau dengan mengganti makanan dengan makanan yang lain tanpa laktosa. Karena ibu bisa memilih. Mungkin dia nggak bisa susu yang dengan laktosa, ibu bisa pilih ada dua opsi susu, ada susu kedelai dan juga susu almond. Mungkin dia nggak suka minum susu nih, oke diganti lagi jadi asupan lain yang free laktosa, kayak gitu. Ada lagi ibu-ibu, apakah terjawab bu? Terjawab. Oke baik, itu dia tadi ya bu ya penjelasannya. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Tidak ada. Oh, cukup ya. Nah jadi setelah kita lakukan diskusi tadi, gimana perasaan ibu-ibu? Apakah ilmunya bertambah atau masih bingung gitu ibu? Sudah bertambah, lebih paham sih Mbak. Sudah lebih paham Iya, ya? awalnya ini kan asing terus sudah dijelaskan. Iya gitu ya ibu ya. Nah baik,